Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemah hadits Bulughul Maram. Kitab Taharah. Bab air-air. Hadits pertama. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air, laut. Laut itu airnya suci dan mensucikan. Bangkainya pun halal. Dikeluarkan oleh Imam Empat dan Ibnu Sayyibah. Lafadz hadits menurut riwayat Ibnu Syaibah dan dianggap sahih oleh Ibnu Huzaimah dan Tirmidzi. Malik, Syafi'i dan Ahmad juga meriwayatkannya. Hadits kedua. Wan Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya, hakikat, air adalah suci dan mensucikan, tak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Dikeluarkan oleh Imam Tiga dan dinilai sahih oleh Ahmad. Hadits ketiga. Wan Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi akhrajahu Ibnu Majah wada'afahu Abu Hatim. Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya kecuali oleh sesuatu yang dapat merubah bau, rasa atau warnanya. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dianggap lemah oleh Ibnu Hatim. Hadits keempat. Walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, air itu suci dan mensucikan kecuali jika ia berubah baunya, rasanya atau warnanya dengan suatu najis yang masuk di dalamnya. Hadits kelima. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika banyaknya air telah mencapai 2 kulah maka ia tidak mengandung kotoran. Dalam suatu lafadz hadits, tidak najis. Dikeluarkan oleh Imam Empat dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Hakim, dan Ibnu Hibban. Hadits keenom. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kamu mandi dalam air yang tergenang, tidak mengalir, ketika dalam keadaan junub. Dikeluarkan oleh Muslim. Hadits ketujuh. للبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. Menurut riwayat Imam Bukhari, janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu kencing dalam air tergenang yang tidak mengalir kemudian dia mandi di dalamnya. Hadits ke-8. ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. Menurut riwayat Muslim dan Abu Dawud, dan janganlah seseorang mandi junub di dalamnya. Hadits ke-9. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. Seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam larang perempuan mandi dari sisa air laki-laki atau laki-laki dari sisa air perempuan. Namun hendaklah keduanya menyiduk, mengambil air bersama-sama. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasai, dan sanadnya benar. Hadits ke-10. Wa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. Dari Ibnu Abbas R.A. bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mandi dari air sisa Maimunah R.A. diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits ke-11. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. Menurut para pengarang kitab Sunan, sebagian istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam mandi dalam satu tempat air. Lalu Nabi datang hendak mandi dengan air itu, maka berkatalah istrinya, sesungguhnya aku sedang junub. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak menjadi junub. Hadits Sahih Menurat Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Hadits ke-12. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turabi. akhrajahu Muslimun. وفي لفظ له فليركه وللترمذي أخراهن أو أولاهن. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sucinya tempat air seseorang di antara kamu jika dijilat anjing ialah dengan dicuci 7 kali, yang pertamanya dicampur dengan debu tanah. Dikeluarkan oleh Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan,
hendaklah ia membuang air itu. Menurut riwayat Tirmidzi, yang terakhir atau yang pertama dicampur dengan debu tanah. Hadits ke-13. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda perihal kucing, bahwa kucing itu tidaklah najis. Ia adalah termasuk hewan berkeliaran di sekitarmu. Diriwayatkan oleh Imam 4 dan dianggap syahih oleh Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Hadits ke-14. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه متفق عليه. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, seseorang Badui datang kemudian kencing di suatu sudut masjid, maka orang-orang menghardiknya. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Ketika ia telah selesai kencing, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk diambilkan setimba air lalu disiramkan di atas bekas kencing itu. Muttafaq alaihi. Hadits ke-15. Wa'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maytatani wa damani. فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالتخال والكبد أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. 2 macam bangkai itu adalah belalang dan ikan, sedangkan 2 macam darah adalah hati dan jantung. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, dan di dalam sanadnya ada kelemahan. Hadits kinambilas. Wa'an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi وسلم إذا وقع ذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada lalat jatuh ke dalam minuman seseorang di antara kamu maka benamkanlah lalat itu kemudian keluarkanlah. Sebab ada salah satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap lainnya ada obat penawar. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Abu Dawud dengan tambahan, dan hendaknya ia waspada dengan sayap yang ada penyakitnya. Hadits ke-17. Wa'an Abi Waqidin al-Laythi radhiyallahu anhu qala qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayyatun فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. Dari Abu Waqid al-Laytsi radhiyallahu
anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, anggota yang terputus dari binatang yang masih hidup adalah termasuk bangkai. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan beliau menyatakannya sahih. Lafadz hadits ini menurut Tirmidzi. Wallahu a'lamu bissawab.